Nah, beberapa ayat ini saya akan bacakan untuk saudara dan saya yang menunjukkan bagaimana Roh Kudus dalam kehidupan sehari demi sehari. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Saya akan tunjukkan Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Ya, ini pada waktu Filipus bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ini kereta yang dinaiki oleh sida-sida dari Ethiopia yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, perhatikan baik-baik saudaraku. Jadi bukan begini, saya ingin tunjukkan ini kenapa. Jangan beranggapan bahwa Roh Kudus itu hanya ada di kebaktian. Roh Kudus hanya ada di kebaktian pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus hanya ada di seminar karunia Roh Kudus. Tidak. Pada waktu itu Filipus sedang sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu dikatakan begini, lalu kata Roh kepada Filipus. Kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ. Nah, maksud saya adalah saya ingin kita semua, saya dan Bapak Ibu sekalian itu menyadari sebetulnya Roh Kudus itu bisa menolong dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam fungsi kita, dalam tanggung jawab kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, bagaimana kita melakukan peran kita sehari-hari. Kemudian juga sebagai orang tua, pada waktu kita bekerja, keputusan bisnis apa yang harus kita ambil. Pada waktu kita pelayanan, bagaimana kita melayani, bagaimana kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan, bagaimana kita perlu pengurapan yang daripada Tuhan, bagaimana kita perlu kesanggupan yang daripada Tuhan. Nah, kita memerlukan itu semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam melakukan tugas kita sehari-hari, dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan dalam kita bereaksi terhadap semua keadaan. Nah, itulah yang dialami oleh Filipus. Kata Roh kepada Filipus. Nah, itulah tugasnya dari penolong, ya, atau parakletos itu. Nah, tadi saya katakan bahwa parakletos ini adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Nah, parakletos ini juga mempunyai arti penasehat. Saudara butuh nasihat setiap hari. Saudara butuh bisikan Roh Kudus setiap hari. Kemudian bukan hanya penasihat, dia juga penguat. Ya, menguatkan iman dan pengharapan kita. Dia butuh penguat. Kemudian juga butuh penghibur. Butuh penghibur dalam keadaan seperti ini, apalagi ini masa-masa yang tidak mudah. Saudara butuh penghiburan daripada Roh Kudus. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal manusia akan diberikan kepada saudara oleh Roh Kudus. Kita perlu nasihat dari Roh Kudus, kita perlu dikuatkan oleh Roh Kudus, kita perlu penghiburan daripada Roh Kudus, kita perlu pertolongan. Bahkan Roh Kudus juga menjadi pembela kita, menjadi teman sekutu dan sahabat. Roh Kudus menjadi sahabat. Artinya begini, dalam situasi apapun yang saudara alami, saudara tidak perlu menghadapi sendiri. Ketahuilah Yesus sendiri, Yesus, ya, itu kan ya hebat. Yesus itu hebat. Dia setiap hari dipimpin Roh Kudus. Setiap hari dia mengandalkan Roh Kudus. Pada waktu dia mulai pelayanan, dia dibaptis, turunlah Roh Kudus sebagai dalam bentuk seekor burung merpati. Lalu sejak itu Alkitab mengatakan Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Hal yang sama, Allah mengurapi saya dan saudara dengan Roh Kudus. Kapan? Pada waktu saudara percaya, pada waktu saudara dibaptis. Saudara sudah menerima Roh Kudus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara, apapun dalam kehidupanmu, tugasmu, tanggung jawabmu, sebagai apapun, dengarkanlah pimpinan akan Roh Kudus. Kemudian juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua, ini contoh lagi. Pada waktu murid-murid para rasul sedang beribadah kepada Tuhan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Ya, berkatalah Roh Kudus,
khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Lalu ayat yang keempat, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Saudara perhatikan bagaimana Roh Kudus itu memimpin kehidupan rasul-rasul di dalam mereka menjalankan tugas. Tidak harus di dalam situasi kebaktian pengurapan Roh Kudus yang kadang-kadang ada tanda heran, ada kehebohan, ada seperti pada waktu Roh Kudus dicurahkan pertama kali di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, dikatakan ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Loh, ada waktunya Roh Kudus itu memanifestasikan keberadaannya. Nah, pada awal itu dengan suara angin yang keras dan lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Nah, tapi kan tidak selalu begitu. Ya, tidak selalu begitu. Lidah-lidah api tidak terus ada di atas kepala mereka. Ya, seperti lilin itu kan tidak selalu begitu. Setelah itu kan sudah tidak ada lagi. Tapi perhatikan baik-baik, setelah itu Roh Kudus memimpin mereka. Roh Kudus berkata kepada Filipus, Filipus ke sana. Barnabas, Saulus, kamu ke sana. Roh Kudus berbicara. Nah, inilah yang saya maksudkan dalam pimpinan Roh Kudus. Ada juga ayat yang menarik, Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat ke-28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ya, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Pada waktu itu para rasul sedang rapat. Ya, sedang rapat, sedang rundingan untuk memutuskan satu masalah. Lalu akhirnya mereka ketemu dengan, oke, kita akan lakukan ini. Dan mereka katakan, ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ayat ini menarik. Jadi Roh Kudus itu bisa berkolaborasi dengan saudara dan saya. Dia bisa memakai hikmatmu, dia bisa memakai kepandianmu, dia bisa memakai akan kesanggupanmu, sehingga apa yang kamu kerjakan ini gabungan antara Roh Kudus dan saudara. Ya, ketika saya siaran ini gabungan antara pengurapan Roh Kudus dan suara saya. Ya, dan juga kerja Mas Anton dan juga teman-teman yang lainnya. Nah, ini kan kolaborasi. Nah, ini kan menarik, saudaraku. Ini kan menarik sekali bahwa tidak apa ya. Saya ingin mengatakan begini. Saya ingin mengatakan bahwa Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari itu nyata, itu real. Amin. Itu nyata dan real, dan saya rindu Bapak, Ibu dan semua saudara dalam saudara menghadapi setiap hari kehidupan. Kita perlu keputusan, kita perlu ke kanan atau ke kiri dalam kita bereaksi terhadap semua situasi. Bagaimana reaksi kita terhadap orang-orang, terhadap keadaan. Sebelum saudara melakukan itu, dengarkan Roh Kudus. Dengarkan Roh Kudus, andalkan Dia, inginkan Dia.